anak-anak? Ikan nila di dalam kali, anak kecil bermain sampan. Pagi ini indah sekali, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, apakah kamu sudah bersyukur kepada Tuhan? Karena kebaikan Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kita, sehingga kita masih dalam keadaan sehat. Untuk itu anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi, di jalanku kudi. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Di jalanku kudiiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena kebaikan-Mu yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada hingga pada hari ini bukan karena kehebatan kami, tapi karena berkat-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami, selalu baru dalam setiap hari. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai kami Tuhan. Kau berikan kami hikmat yang daripada-Mu agar kami boleh mendengarkan, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu menjadi alat-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menjadi garam dan terang kemanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, inilah kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, dalam Minggu Prapaskah ini, marilah kita merenungkan kasih Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Mari kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada hari ini, yang diambil dari Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. In English, Philippians 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made comfortable unto His death. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman disampaikan, Tuhan tolong setiap kami, agar kami mengerti dan memahami. Ajar kami Tuhan, agar melalui firman Tuhan, kami boleh diubah, kami boleh taat, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari 1 Samuel 18 dan 19. Miss akan bacakan 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya anak-anak baca di rumah ya. Beginilah firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dengan tema teman yang baik. Nah, Saul, raja Israel yang pertama marah karena putranya Yonatan bersahabat dengan Daud. Anak-anak, mereka berdua selalu bercerita dan tertawa bersama. Kadang mereka bermain kejar-kejaran di padang. Mereka pun makan dan duduk berdua di sore hari yang dingin. Kedua anak muda itu telah menjadi teman akrab. Nah, anak-anak, Yonatan dan Daud seperti kakak beradik saja. Mereka berjanji untuk setia selamanya. Yonatan memberikan Daud pakaian-pakaiannya yang indah dan senjatanya sendiri. Tak ada sahabat yang lebih setia dari mereka berdua. Daud dan Yonatan menjadi sahabat-sahabat yang baik. Anak-anak, Saul mengawasi semakin akrabnya persahabatan itu. Ia juga melihat orang banyak membicarakan Daud setiap saat. Nah, Daud memang seorang pejuang dan pahlawan. Daud seorang panglima yang hebat. Daud, tidak ada lagi yang membicarakan Saul. Juga tak seorang pun memuji Yonatan. Padahal anak-anak, Yonatan adalah seorang satria yang baik
baik dan pemberani. Bahkan bukan hanya itu, Yonatan itu juga seorang pangeran calon raja. Nah, anak-anak, umat Israel sangat menyukai Daud. Saul, ayah Yonatan, sangat iri terhadap Daud. Dengan menjadi sahabatnya Daud, Yonatan menanggung resiko atas ketidaksukaan ayahnya terhadap Daud. Nah, anak-anak, umat Israel sangat menyukai Daud sebab ia pemberani dan seorang anak muda yang bijaksana. Nah, anak-anak, Saul benar-benar cemburu dan marah kepada Daud. Saul sangat membenci Daud dengan membabi buta. Anak-anak, Saul iri hati kepada Daud. Yonatan memohon agar Saul tidak mengganggu Daud, dan Saul setuju. Anak-anak, Daud kadangkala membuat lagu-lagu. Ia pun bisa bermain kecapi dengan sangat bagus. Saul bahkan sering meminta Daud untuk memainkan musik. Nada-nada yang indah mengalir bagaikan air sungai yang melewati batu-batu. Namun anak-anak, suatu kali ketika Daud bermain kecapi untuk Saul, tapi Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Daud dan Yonatan tetap ingin menjadi sahabat karib, tetapi Saul tidak membiarkannya. Nah, anak-anak, Daud dan Yonatan bertemu di padang dan saling berpelukan. Mereka tetap ingin bersahabat. Anak-anak, Daud tak bisa lagi tinggal di rumah Saul karena jiwanya selalu dalam bahaya. Nah, Yonatan dan Daud saling mengingatkan perjanjian mereka dan yang akan menjadikan anak cucu mereka selalu bersahabat. Anak-anak, seorang sahabat tidak memberi tempat untuk iri hati karena akan menghancurkan persahabatan itu. Ia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Anak-anak, Saul tetap mencari cara untuk membunuh Daud. Ia tahu putrinya Michal adalah kekasih Daud. Kata Saul kepada Daud, "Kalau kamu bisa membunuh 100 tentara Filistin, baru kamu boleh menikah dengan anakku." Saul yakin Daud akan mati terbunuh di saat perang. Nah, anak-anak, ternyata Daud berhasil membunuh ratusan pasukan Filistin. Saul terpaksa memberikan putrinya menikah dengan Daud. Lalu anak-anak, tetap saja Saul berencana membunuh Daud. Namun Yonatan memberitahu rencana itu kepada Daud dengan menyuruhnya bersembunyi. Anak-anak, Yonatan pergi menghadap ayahnya dan berkata, "Mengapa ayah mau membunuh orang yang tidak bersalah? Bukankah ia telah menyelamatkan orang Israel? Apa salah Daud kepada ayah?" Anak-anak, sampai terakhir Daud harus meninggalkan sahabatnya Yonatan untuk melarikan diri dari Saul. Daud harus pergi meninggalkan istana Saul. Anak-anakku, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan.
Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami diajar melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh menaruh kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Kami diajar untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus, pimpinlah kami Tuhan, agar melalui kebenaran firman Tuhan, kami dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami pagi hari ini. Biarlah campur tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.